Assalamualaikum sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Lop TV di film Tajwid Cinta. Kali ini diceritakan bahwa Dapri sedang kebingungan mencari pekerjaan. Lalu Dapri teringat kepada teman-teman ayahnya dan Dapri akan mencoba menelpon mereka untuk meminta pekerjaan di sana. Namun sayang, semua orang yang ditelepon oleh Dapri belum bisa menerima Dapri bekerja di kantor mereka. Sementara itu, di ruang lainnya Sipa tampak sedang merapikan kamar mamanya. Di sini pun Tante Indri datang dan merasa bangga sekali memiliki menantu seperti Sipa. Ternyata mereka ini pasangan menantu dan mertua yang sangat romantis. Wah, idaman setiap orang ya seperti ini. Selang beberapa saat kemudian, Sipa pun datang ke kamar suaminya dan mengatakan kepada suaminya apa yang sedang dilakukannya. Ternyata Dapri sedang melihat-lihat foto dirinya pada waktu kecil. Setelah itu Sipa mengajak Dapri untuk sholat berjamaah dan mendoakan ayahnya. Dan mereka pun sholat bersama, lalu kemudian membaca Al-Quran untuk mendoakan Pak Rizky. Setelah itu, di sini Dapri mengatakan kepada Sipa bahwa dia minta maaf dengan keadaan yang sekarang ini. Dia tidak bisa membahagiakan Sipa seperti yang lalu karena sekarang ini kondisinya semuanya baru. Di sini Sipa pun mengatakan kepada Dapri bahwa semuanya akan dihadapi bersama-sama. Insya Allah semuanya akan ada jalannya. Wah, ternyata mereka ini pasangan yang ideal yang saling menguatkan satu dan lainnya. Kita beralih kepada Pak Rahmat yang sedang meeting mengenai pengambilan kembali rumah Pak Rizky oleh perusahaan. Di sini ada 3 orang yang tidak setuju dan ada 1 orang yang setuju bahwa rumah itu lebih baik disita. Pak Rahmat di sini bertanya-tanya kenapa orang ini bisa setuju dengan perkara yang seharusnya tidak seperti itu. Orang itu lebih dulu keluar dari ruang rapat dan Pak Rahmat pun mengikutinya. Dan apakah yang terjadi? Ternyata orang ini adalah orang suruhan dari Tante Nadia. Dia diminta oleh Tante Nadia untuk menentang Pak Rahmat suaminya. Namun sayang hal ini diketahui oleh Pak Rahmat dan Pak Rahmat pun akhirnya berbicara 4 mata dengan istrinya. Di sini Pak Rahmat sangat marah kepada Tante Nadia dan sangat muak sekali kepada istrinya ini. Sementara itu Arman si buronan ini telah sampai di suatu tempat dan dia merasa lapar. Dia pun membeli sepotong kue dan segelas minuman. Di sini tiba-tiba sang pemilik warung melihat berita di televisi bahwa ada buronan yang baru saja diketahui raut wajahnya. Dan betapa terkejutnya orang ini karena ternyata buronan tersebut ada di warungnya sendiri. Sang ibu ini langsung menelpon suaminya dan memintanya untuk pulang dan menunjukkan bahwa ada buronan di sekitar situ. Mereka pun mengejar Arman dan Arman pun lari terbirit-birit. Kebetulan sekali di depan Arman ada ojek yang baru saja datang dan Arman pun segera mengambil motor ojek tersebut dan membawanya lari. Arman pun sampai di persembunyiannya dan dia segera merapikan barang-barangnya. Tapi aneh, yang dibawa adalah kotak milik Sipa dan buku hariannya. Wah, ada rahasia apa ya di kotak ini? Ada rahasia besar tentunya yang sangat penting bagi Arman. Sementara itu Pak Polisi juga sudah sampai di persembunyian Arman. Mereka berpencar mencari Arman, namun sayang Arman tidak ditemukan. Dan ternyata Arman itu ada di luar memperhatikan para polisi yang sedang sibuk mencari dirinya. Lagi-lagi Pak Sutradara ini membiarkan Bapak Polisi tidak menemukan sasarannya. Arman waktu itu dikagetkan oleh seorang gadis yang menyapanya.
yang ternyata gadis itu adalah pemilik rumah tersebut. Tanpa banyak bicara, Arman pun segera kabur dari tempat itu. Sementara di tempat lain, Tante Nadia tampak sedang melihat berita di handphonenya tentang Arman yang telah diketahui raut wajahnya. Di sini Tante Nadia tampak cemas sekali karena dia sangat takut kalau dirinya akan diketahui dan ditangkap oleh polisi. Nah pemirsa, bagaimana kelanjutan dari kisah ini? Apakah yang akan terjadi dengan Arman dan apa yang akan dilakukan oleh Tante Nadia ini? Ikuti terus alur ceritanya dan sampai jumpa di video berikutnya.